kita para penerus bangsa. Dengan bangga mari raih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Widianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA 1 Sukomoro. Pada siang hari ini saya akan mengadakan webinar mini bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Webinar mini ini merupakan aksi nyata modul 1.4 dengan judul Implementasi Budaya Positif di Sekolah melalui Keyakinan Kelas di SMA 1 Sukomoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Bapak dan Ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukomoro kepada yang terhormat Bapak Suratno, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa la quwwata illa billah. Kepada yang saya hormati Ibu Siwi selaku calon penggerak yang saat ini masih menjalankan materi-materi kaitan dengan penggerak untuk angkatan ke-9. Saya hormati Bu Gusti sama guru bersama 1 Sukomoro, Bapak Ibu guru, keluarga besar SMA 1 Sukomoro yang berbahagia, dan ini kita ada undangan dari sekolah kita yang saat ini siswa kita berada di Pondok Karasan, yaitu SMA Islam. Terima kasih untuk hadirnya. Hari ini ada pembahasan kaitan dengan persatuan. Kalau ini wakilnya Pak Ridwan keberatan ya, satunya masih ada Pak Baskoro. Ya, Mas Baskoro. Mas Pak tadi nggak mau panggil Pak. Oh, masih Mas Ridwan sama Mas Baskoro. Ya, sama Mas itu ini kan juga Mas ya, Pak Sandi. Jadi yang pertama mari kita berterima bersyukur kepada Allah Subhanahu atas nikmatnya hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat nyaman ini. Kuyanya saya ngantuk-ngantuk ya, ruangannya nyaman sekali ini. Bupati kita sehat jadi susun terus. Mudah-mudahan kesehatan ini selalu membantu kita semuanya. Suatu
itu penasaran dia ada tahu gubernur masih masuk usianya ya. Sudah 53 ya. Berarti masuk PP-nya nanti pengajian praktek. Ya masih ada kesempatan dari guru penggerak, Bu Ainun, Bu Heni, Bu Dayani. Kalau Bu Dia masih. Wah, Bu Nisa, saya tidak sebut Pak Arno. Iya, Bu Nisa. Justru mereka itu nanti ambang batas biasanya masih terima karena sudah pengalaman yang banyak ya Bu Nisa. Ya beberapa mati mungkin bergerak seperti ini karena apa? Sebagai motor penggerak dari Bapak Ibu di dalam mendidik peserta didik, mungkin berbagai strategi metode baru yang diterima oleh Bu Siri dari Kementerian Pendidikan yang kaitan dengan modul-modul guru penggerak luar biasa. Mungkin saya sejalan dengan sama dengan kelas transport. Jadi materialnya sangat menyesuaikan karena sesuai dengan perkembangan kita, anak kita, strategi kita ini beda dengan zaman kita. Kalau kita dulu harus mengikuti bapak ibu guru, orang gurunya seperti ini harus bayar sesuatu itu gurunya. Tapi sekarang berbalik bapak ibu karena zaman yang sudah berubah. Ternyata sekarang bapak ibu guru, mas guru kita terus memasuki ke dunianya anak. Coba dalam proses pembelajaran sekarang itu kalau dulu kita kan kalau kelas itu tenang, kelas itu diam, nyaman berarti bapak ibu menguasai kelas. Tapi sekarang berbalik, kalau kelas itu tenang, diam, berarti pembelajarannya itu berada di kuburan. Nah, sekarang adalah masanya gimana kelas itu aktif. Dalam arti putra putri kita bisa menerapkan berbagai kompetensi sesuai dengan bawaan mereka, program mereka. Nah, dalam bergerak sampaikan beberapa, termasuk yang kemarin adalah visi dari sekolah. Nah, sekarang apa temanya itu? Nah, budaya positif. Ini Bapak Ibu yang saya hormati kaitan dengan sekolah kita yang saat ini kita melakukan jago-jago sekolah. Nah, itu budaya positif. Nah, kita terapkan di kelas-kelas dengan harapan mereka bergerak hatinya. Kalau sudah hatinya kena, berarti mereka dengan sadar, mereka dengan senang, nyaman dalam pembelajaran sehingga nanti tujuan apa yang diharapkan dari khususnya SMA 1 Sukomoro yang punya jargon. Ya Mas Denton ya, jargonnya SMA Sukomoro ini sama panjangnya itu adalah berdikari kokoh, berdisiplin, kreatif, inovatif, religius, kuliah oke, kerja oke. Nah, visi itu kita sampaikan kemarin sekali positif. Nah, sekarang adalah budaya positif sebagai kelanjutan dari materi kedua. Dan nanti Bapak Ibu yang belum ikut bergerak nanti bisa mendapatkan imbasnya dari ilmunya Bu Siri, karena Bu Siri kelihatannya badannya semakin sedikit ya Bu Siri kan? Ya, posisi semangat. Nah, kamu enak pakai bergerak itu. Betul Bu Nisa. Dan bergerak itu enak, temannya banyak. Dipakai ada luka karya, ada strategi belajar, berbagi, sharing pengalaman. Nah, di sana ternyata apa yang kita lakukan kemarin, pembelajaran kita yang satu. Kenapa ya saya ajari seperti itu? Ini adalah di sini. Nah, mungkin kita lihat-lihat di beberapa, mungkin di media massa, bedanya guru K13 dengan Umar Kurikulum Merdeka. Itu kalau K13 guru bawahnya apa itu? Buku absen, kemudian jurnal mengajar, kemudian buku materi secukupnya. Cukup dibawa dengan tenangnya ya. Ternyata dari guru penggerak, nah itu saya punya kisah banyak itu saya gantungkan. Kasihan Mas itu bawa komputer, bawa gitar, bawa pengeras, laptopnya tidak ketinggalan. Jadi mereka itu menikmati dalam belajarnya. Kadang-kadang kalau belajar 2 jam itu merasa kurang. Jadi kita hidup sekarang di zamannya kurikulum merdeka. Dengan adanya
harapannya itu merdeka mengajar dan merdeka belajar. Saya tadi barusan itu misi di kelas 10.1 berarti itu kira-kira 1 jam pembelajaran karena saya harus duduk di sini. Ya ternyata perilaku hidup satu di kita tuh kalau kita tuh di depan ceramah mereka itu tidak begitu perhatikan. Nah seperti ini jangan nyalakan putra-putri kita. Ternyata saya tadi apa? Saya bilang bawa HP, langsung saya itu download, saya tayangkan di depan. Anak-anak pun penasaran. Akhirnya saya suruh duduk double gitu. Saya punya seperti ini anak-anak. Itu kaitan dengan seorang siswa. Temanya tadi ya, seorang siswa yang dia itu saat di sekolahnya sama bapak ibu guru itu selalu dimarahin dari jam pertama sampai terakhir. Tetapi ada seorang guru yang sangat bijak tentang anak itu kompetensinya dan di bidang nyanyi. Jadi setiap materi kalau dia itu lewatnya materi itu dia akan nyanyi sebuah lagu, dia itu sangat antusias. Nah itu betul. Jadi akhirnya anak kita tadi, oh ya berarti sekolah kita pun bapak ibu harus mengikuti gerakan sekarang ini karena begitu banyaknya narasumber dari sosial media. Bahkan tadi saya ajak SPK karena sudah semua. Cuma anak-anak masih sedang malu-malu. SPK ini cuma gerakan jari saja, gerakan 5 jari saja. Ternyata setelah itu saya tinggal 1 jam, dia tuh merasa kurang, kok lagi pak. Jadi Bapak Ibu Hormati, sekarang kita tuh gimana caranya belajar menyenangkan, belajar yang bisa masuk ke dunia putra putri kita usaha didik, dan demikian Bapak Ibu Guru nanti tidak tertinggal oleh perkembangan strategi pembelajaran, sosial media, kemudian media pembelajaran. Nah makanya guru penggerak atau guru merdeka ini khususnya secara umum, khususnya guru penggerak, nanti kalau bersih nanti saya bayangkan kalau bawa koper, laptop tertarik ke belakang, kemudian medianya, khususnya sering menunjukkan kanva pembelajarannya ada di laptop luar biasa banyak. Itu ternyata saya pernah lewat kelasnya anak-anak antusias betul, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang cerita. Nah bisa kalau mereka lebih detail lagi menunjukkan berbagai proses dan profesi pekerjaan ditampilkan tentang mungkin masa depan anak-anak lebih suka tulisan ini. Nah itu selalu kita. Dan yang paling pokok ini yang agak repot itu adalah kaitan dengan guru penggerak ini adalah bersama dengan adanya kegiatan-kegiatan karya atau gerak karya atau apa. Nah itu diharapkan nanti buku sini bisa memberikan imbas, memberikan sosial yang positif kepada guru. Jadi buku itu tidak mengada-ada, memang tuntutan guru penggerak seperti itu. Ya udah nanti kita akan asisten guru ini untuk yang membawakan alat-alatnya ini. Mas Andi ini dari kantor di perpus, Pak siapa yang bawa koper, siapa bawa laptop, apa nanti masih bisa bantu bawakan ini. Dan itu bisa diberikan oleh Bapak Ibu yang kedua ketika bisa belajar. Yang terakhir Bapak Ibu memang namanya saja sudah guru penggerak ya, berarti selalu harus bergerak, move on, dalam arti adalah positif, sehingga nanti kelak dalam pembelajaran ini sebagai sesuai dengan target guru kita, bahwa putra-putri kita nanti bisa berkembang sesuai dengan passionnya masing-masing. Dengan harapan kompetensi itulah yang bisa jadi life skill mereka, bisa menjadikan mereka itu nanti punya apa pekerjaan yang saya punya, profesi apa yang bisa saya jalani nanti. Dengan harapan karena saat ini banyak orang tua memaksa putra putrinya ini, kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, jadi C. Ternyata sekarang dengan betul-betul mereka sudah tertanamkan. Kemudian pertanyaan Bu, nah yang next ini Bu Siti Mulyani ini, bukan kedua-duanya masuk ke dunia militer nih. Nah, dia ini menunjukkan biasanya terbesar ke orang-orang yang bertanggung jawab dan pantas. Nanti kalau orang seni beda lagi. Dan sekarang pekerjaan itu tidak harus keluar, tidak harus berkumpul dengan temannya. Tetangga saya itu lulusannya tidak sebaik itu kerjanya cukup di kamar.
yaitu bahwa guru yang luar biasa, dia juga itu mampunya di Amerika saja, di Jepang, setiap bulannya itu transfernya itu luar biasa. Tahu-tahu beli mobil, tahu-tahu beli rumah, tahu-tahu ya. Satu orang bingung, jadi kerjanya apa itu apa? Kamar. Nah, itulah sebab sekarang kita kita kalau mereka tidak HP, kita arahkan yang positif. Kalau mereka tidak laptop, mari kita arahkan yang positif. Sekarang game sudah tinggal karena sudah meninggalkan game. Mungkin yang saya sampaikan tadi ini, terima kasih atas pertanyaan. Mari kita duduk di sini semakin dulu berat sama dari Komoro mulai awal yang berbeda. Dan khususnya Bapak Ibu yang duduk di sini nanti telah mendapatkan imbas dari berbagai dan pembelajaran kita akan inovasi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumarno SPD MBD. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga teman-teman ibu guru dan mas guru bisa menyusul seperti Ibu Siwi menjadi calon guru penggerak, berarti angkatan ke-11, angkatan 11, insya Allah. Monggo ibu-ibu yang masih muda. Acara selanjutnya yaitu diseminasi implementasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Komoro yang disampaikan oleh Ibu Siwi Widianti Sarjana Ekonomi. Kepada yang terhormat Ibu Siwi Widianti, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumarno, Sarjana Pendidikan, Pendidikan, yang kami hormati Ibu Presiden Prasetyawati, Sarjana Pendidikan, Pendidikan, selaku penduduk, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, beserta tamu undangan dari SMA Karasan. Pada pagi hari ini, terima kasih. Pada pagi ini telah menghadiri undangan saya untuk kelanjutan dari tugas saya berikutnya, yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu implementasi budaya positif, implementasi penerapan budaya positif di SMA 1 Komoro. Kemarin saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 10.2. Nanti akan saya jelaskan ke penjelasan-penjelasan. Kita awali dulu Bapak Ibu dengan SBB yang akan kita biar kita menjadi lebih segar lagi. Silakan Mbak Ibu, SBB-nya Mas. Anda tolong. Karena pertama kita harus membuat, tadi sudah disampaikan dari Bapak Sumarno, kita harus membuat sekolah kelas menyenangkan dulu. Salah satunya dengan SPB. Silakan. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Silakan berdiri biar kita tes. Buka Pak. Dan siap.
kasih. Saya kayaknya pada materi pada waktu ini adalah penerapan implementasi budaya positif yang diterapkan dengan keyakinan kelas satu dengan pantun jarum patah dalam satu nyamuk masuk dalam kelambu. Banyak-banyak membaca buku karena buku senjata ilmu. Yang pertama untuk mengimplementasikan budaya positif itu adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Harus kita sadari bahwa saat ini sudah disampaikan oleh Bapak Suratno bahwa kita harus berubah. Dasar dari perubahan ini adalah sudah disampaikan oleh Comprehensive Center dalam bukunya, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan yang dituliskan oleh Comprehensive dalam bukunya tahun 1991. Jadi perubahan paradigma ini merupakan satu pendekatan menggunakan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu nanti ada realita kita sama, kemudian teori kontrolnya realita sampai kepada model berpikir menang dan menang, model berpikir menang atau kalah, dan model berpikir menang atau menang. Next, pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang terdiferensiasi, memberikan kesempatan siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, masuk ke yang kedua yaitu disiplin positif. Mari nanti di dalam disiplin positif ini kita kaji sama-sama apa makna dari disiplin positif ini nanti dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Karena kita berada di lingkungan anak-anak kita, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Disiplin itu merupakan tata urutan tata tertib atau teratur, kepatuhan pada peraturan, ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi orang mengartikan disiplin itu ada 5. Jadi seperti aturan, tata tertib, kepatuhan, ketidaknyamanan, dan yang paling ini adalah mengartikan disiplin itu adalah sebuah hukuman. Pokoknya disiplin itu ya butuh tertib, harus teratur, harus patuh. Itu mengartikannya sementara seperti itu. Nanti kita kaji apakah benar-benar seperti itu. Next, Mbak. Sebagai institusi organisasi memiliki nilai-nilai yang nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa. Jadi nilai-nilai yang universal itu terdiri dari beriman, itu perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin tadi itu adalah merupakan rangkaian universal yang kita nanti implementasikan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Yang kedua berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Next, pentingnya budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu sekolah atau kelas di mana
dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif di sekolah tidaklah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik, melainkan satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi. Budaya melibatkan perasaan dan pikiran. Dengan berbudaya, kita akan semakin mengerti dan memahami arti hidup yang sebenarnya. Lanjut. Manfaatnya mempertahankan makna, menghargai karya bangsa, memupuk rasa toleransi sejak dini, mempererat kesatuan dan persatuan, mempertahankan keunikan budaya, bagian penting dari sejarah bangsa sebagai sumber kekayaan yang berharga. Lanjut. Konsepnya nanti ada 8. Yang pertama tadi sebenarnya perubahan paradigma belajar, bahwa kita memang harus berubah. Satu-satunya kata untuk kita ke depan adalah berubah. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi. Tadi sudah disinggung oleh Bu Risti, ada posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Masing-masing nanti kita sudah masuk ke yang ketiga, pengertian yang ketiga. Lanjut ya. Mana disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu adalah nopo Bapak Ibu. Kalau ada disiplin itu yang terbayang apa? Mas, monggo Mas Ridwan atau Mas Astor. Jadi anak-anak itu kalau harus disiplin itu yang ter apa namanya? Yang ada di benak yang terlintas itu apa? Tertekan ya. Kalau Mas Ridwan atau Mas Astor? Iya. Jadi seperti itu ya. Lanjut Mbak. Lanjut. Jadi saya di materinya guru penggerak, saya mendapatkan materi bahwa ternyata orang berperilaku itu ada motivasinya, ada dasarnya. Untuk melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Jadi kita bahas dulu yang dari motivasi. Motivasinya ada 2, yaitu dari internal dan dari eksternal. Motivasi yang dari internal itu ternyata itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi disiplin ini pokoknya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau dihukum tadi tidak nyaman. Seperti itu dari dalam dari internal. Kemudian yang berikutnya disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi belum mau disiplin kalau diberi hadiah. Berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi ada 3. Setiap tindakan pasti memiliki motivasi dan motivasinya terdiri dari 2 lagi. Next. Pelajaran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri atau motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal lagi. Next. Dapat dari intrinsik, motivasi intrinsik dan internal lagi, berdampaknya jangka panjang, tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, tidak berperilaku baik, tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai kebajikan. Jadi ketika motivasi itu, motivasi disiplin itu tadi sudah ada di dalam diri anak-anak, baik motivasi intrinsik maupun eksternal tadi, itu nanti akan berdampak jangka panjang. Dia akan tetap berperilaku baik walaupun tadi tidak tidak karena hadiah, tidak karena dihukum tadi. Kemudian berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Next. Berikutnya adalah kita diperkenalkan dengan materi kebutuhan dasar manusia. Next Mbak.
Di dalam kebutuhan dasar ini menjadikan motif dan tindakan manusia baik murid maupun guru. Dampaknya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi apabila seseorang itu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dia akan melakukan pelanggaran tadi. Next. Seluruh tindakan itu punya tujuan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu mesti punya tujuan. Next. 5 kebutuhan dasar itu adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang ketiga penguasaan, yang kelima adalah cinta dan kasih sayang. Ketika anak di rumah kebutuhan untuk bertahan hidup, berarti di rumah itu dalam hal makanan pokok saja itu tidak terpenuhi, dia akan berulang di sekolah. Maksudnya seperti itu. Kemudian kesenangan, kalau kesenangannya juga tidak terpenuhi, dia juga akan bertindak di sekolah yang akan menyebabkan tidak mau untuk bersikap disiplin tadi. Berikutnya kebebasan. Kebebasan itu mungkin di rumah terlalu dikekang, nanti pelampiasannya juga ada di sekolah, termasuk penguasaan. Kalau di sekolah tidak diberi power, jadi di rumah selalu ditutup terus, kemudian ini juga akan menimbulkan dampak-dampak seperti tadi. Kemudian cinta dan kasih sayang di antara kita anak-anak itu kan banyak sekali yang kekurangan kasih sayang. Maksud saya di SMA Sukomoro yang kebetulan kita sedikit anak-anak, ada yang sudah cerita, ada yang ini, dan dengan pengamatan itu banyak sekali yang kurang cinta dan kasih sayang secara biografinya di rumah. Itu berarti apa? Nanti di sekolah juga akan berulang. Next. Ini pertanyaan romantis yang bisa kita jadikan. Ibu Angga, guru wali kelas 2A di SD Perulati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Angga, apa yang akan dilakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya Doni melakukan itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau ada ternyata itu ada siswa kita yang selalu meminta bekal makanan teman-temannya, itu kayaknya itu ada kebutuhan dasar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Makan. Berarti kelangsungan hidupnya saja sudah tidak terpenuhi di rumah. Terus kemudian ininya di sekolah. Jadi terus mengganggu temannya di sekolah dengan cara itu tadi, meminta makan bekal makanan di temannya. Kalau di kita mungkin jam pertama ke kantin, jam kedua dibawa ke kelas, seperti itu. Karena itu tadi poin pertama, kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi di rumah. Seperti itu. Kan kita itu berada di lingkungan seperti itu tadi. Terus kita tadi ada pertanyaan, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira kalau kita itu berada di antara anak-anak seperti itu. Dan tujuannya adalah sekolah merupakan wadah budaya positif. Jadi itu mengganggu temannya. Apakah juga kita juga terganggu ketika anak-anak memenuhi kebutuhan dasarnya tadi? Bu, izin Bu ke kantin. Bu, izin Bu makan dulu. Kira-kira kita itu harus bersikap bagaimana? Kalau kebutuhan dasar saja belum terpenuhi, bagaimana? Mungkin Bu Desa bisa guru BK katanya Pak Surat. Enggak, silahkan Bu.
ada guru atau yang lihat atau yang utama, saya beri uang, tapi juga punya los. Tetap saya beri waktu, mungkin 10 menit untuk menyelesaikan uangnya, tapi saya berikan pembelajaran atau materi. Dan selama itu tidak mengganggu teman atau mengganggu persiapan. Soalnya kalau saya memaksa untuk apa ya, ayo pelajaran itu ya itu nanti mau tidak menghargai kita menjalankan ada yang marah. Mungkin seperti itu juga pengalaman saya mungkin. Gimana Bu Yasmi? Kalau kita itu berhadapan dengan siswa kita yang kebutuhannya pokok belum terpenuhi, terus pada saat kita ngajar itu untuk memenuhi kebutuhan tadi, gimana? Untuk Bu Yasmi atau Bu Supatri? Enggak. Ya, kalau menurut saya, ya anak itu diberi kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, gitu. Nanti yang keempatnya mudah-mudahan mereka bisa mengatasi hal seperti itu, ya mulai disiplin kembali. Baik, terima kasih sama Bu Bisa Supatri. Jadi memang kalau kebutuhan dasar yang mempertahankan kelangsungan hidup saja belum terpenuhi kan nggak mungkin kita memaksa seperti yang disampaikan Bu Bisa, betul. Jadi nggak mungkin kita memberikan apa terus tetap saja kita itu mengajar. Jadi kebutuhan pokoknya itu harus dipenuhi dulu gitu ya Bu. Jadi ya kita harus ikhlas, rela itu memberikan waktu ke anak-anak dan mungkin dibatasi waktunya biar apa namanya tidak berkepanjangan, atau kadang-kadang hal ini dijadikan anak-anak yang lainnya itu sebetulnya kelangsungannya sudah terpenuhi tetapi pura-pura terus kita temennya, jangan sampai jadi seperti itu. Itu ya, Ibu mungkin sepakat seperti itu ya. Jadi kita harus belajar memenuhi dulu kebutuhan anak-anak yang kalau memang kebutuhan dasar pokoknya tadi yang belum terpenuhi. Next. Sedikit lagi Mbak. Kita lewati dulu nanti aja. Berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini setelah kita nanti berhadapan dengan kebutuhan dasarnya manusia, kita dihadapkan pada posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah bisa Mbak ini bisa diputarkan saya videonya di situ, posisi kontrol. Iya, ada di situ. Jadi kita nanti sama-sama kaji ketika kita berhadapan dengan siswa yang mempunyai permasalahan yang sama, ternyata ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan ke anak-anak. Nanti kita memilih posisi yang di mana, nanti kita setelah tahu posisi, silakan. Ini cerita anak yang terlambat ke sekolah. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu tahu lagi Bu. Berarti
nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ngomong gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu
sudah gitu. Salah satu cuplikan video saya tidak kita ceritakan juga bisanya lebih jelasnya kita lihat video. Jadi ketika kita menghadapi anak terlambat sekolah itu ada 5 caranya kita itu berada di posisi yang mana. Nanti kita bisa memilih baik dari kata-katanya maupun dari tadi konsekuensinya. Kalau yang pertama itu menghukum, jadi bahasa yang tadi disampaikan ke anak itu adalah bahasa menghukum. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Jadi dengan bahasa yang itu membuat anak itu di posisi membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita lihat apakah ketika kita itu berhadapan dengan sesuatu dengan menggunakan posisi kontrol kita pakai yang penghukum itu cirinya yang seperti apa? Itu tadi yang juga nadanya tinggi, terus bahasa tubuhnya juga matanya dan jari dengan menunjuk-nunjuk. Kemudian ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Kemudian hasilnya itu kemungkinannya kalau kita menggunakan posisi kontrol penghukum itu anak itu malah marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini efeknya, dampaknya seperti itu. Next, apabila kita berada mengambil posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah, guru bersuara lebih lembut, kemudian membuat rasa bersalah dengan bahasa-bahasanya, itu nanti efeknya ke anak itu adalah murid akan merasa bersalah sampai nanti bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena diposisikan merasa bersalah tadi. Next, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau kita itu sebagai teman, ayo bro, nggak apa-apa terlambat kan? Karena seperti itu. Guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Itu efeknya apa? Efeknya adalah murid akan merasa senang kalau diperlakukan sebagai teman tadi dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi kalau kita itu ketika berhadapan dengan permasalahan anak itu, kita itu pakai posisi kontrol teman, itu tadi efeknya ternyata seperti itu. Jadi anak tetap mengandalkan guru untuk membantunya. Jadi kalau apa-apa ya misalnya guru itu. Next, kalau sebagai pemantau, guru di posisi pemantau ini adalah mengawasi. Konsekuensinya apa? Murid memahami konsekuensinya dan harus dijalankan karena telah melanggar. Jadi anak sudah memahami konsekuensinya kalau melanggar, sudah menyadari dengan bahasa yang kita letakkan tadi ketika kita mengambil posisi pemantau. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Itu tidak seperti itu kalau di pemantau. Jadi anak tahu konsekuensinya. Next, yang kelima adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Ketika kita memposisikan sebagai manajer seperti itu, kemudian efeknya apa? Efeknya apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas bersama. Adakah yang dilanggar ketika terlambat dan seterusnya? Apabila kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, apa yang kamu ingin ke depan itu ingin memperbaikinya yang seperti apa? Tadi dicontohkan di video itu sudah tahu ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, dia tahu bagaimana cara menghabisinya seperti itu.
tidak diberi kesempatan untuk bicara, berarti ya seperti yang mendukung tadi. Rencananya untuk memperbaiki yang bagaimana, seperti itu. Jadi kira-kira pada saat kita itu sehari-hari berada dengan anak-anak, kita itu sudah berada di posisi orang yang mana, kita bisa mengevaluasi. Saya sendiri tentunya juga seperti itu. Saya juga pada saat dapat materi ini, ya Allah, ternyata seperti itu. Jadi kalau kita itu sebagai pendukung, ya juga ada efeknya, sebagai teman, ternyata ya efeknya seperti itu. Jadi ya memang kalau pada idealnya ya posisi yang manajer atau minimal kita pakai posisi pemantau. Ya kalau manajer itu belum bisa, tidak semua anak bisa ajak komunikasi seperti anak seperti Diva misalkan, itu malah kita mungkin butuh waktu 2-5 hari untuk sampai kepada tahap ini. Disuruh cerita kan juga kejujurannya tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk perbaikan ke depan. Jadi perlu mungkin kemarin Bu Kristi itu mau ngasih PR sama saya. Di sini coba kasus yang lupa saya siapa namanya Awan. Kasusnya Awan Bu, coba di apa ya namanya? Dijadikan ini apa ya? Dievaluasi sampai kita dapat seberapa kompleks sebetulnya permasalahannya. Seperti itu. Jadi yang minimal posisi pemantau lah paling aman. Nanti kalau kita ini ya silahkan untuk menjadi manajer. Posisi manajer adalah posisi ideal kita sebagai ketika kita berada di lingkungan anak-anak. Begitu ya ini seperti itu. Ini posisi kontrol. Next berikut adalah keyakinan kelas. Ini yang sudah saya sampaikan. Jadi ini tadi adalah setelah posisi kontrol, kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, next mbak, keyakinan kelas ini adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas itu menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Keyakinan kelas sebagai fondasi ini perilaku warga kelas. Jadi kemarin saya sudah mempraktekkan. Itu setiap anak saya meminta keyakinan kelas itu adalah impiannya. Impian dia di kelas itu selama 1 tahun di kelas 10, 1 tahun di kelas 11, 1 tahun di kelas 12. Itu impiannya dia di kelas itu apa? Saya suruh tulis di sticky note. Kemudian saya letakkan di depan. Dari situ nanti kita ambil, kita sepakati keyakinan mana. Contohnya kemarin yang impiannya saya tidak ingin Bu ada kata-kata kasar di kelas ini. Silahkan ditulis. Ada yang saya tidak mau Bu kalau meminjam sesuatu itu tinggal minjam saja, tidak permisi. Ditulis. Itu setiap semua anak. Saya suruh menulis impiannya dia, termasuk disiplin dan terusnya. Itu dari dirinya. Kemudian kita simpulkan dari 32 siswa atau 30 siswa itu nanti yang sama-sama bahasanya sama, nggak mau dibully, dan ini kita ambil kata-kata positifnya. Kita sepakati ini disiplin, misalnya seperti itu. Kalau tidak mau kata-kata kasar di situ dan dibully itu menghargai orang lain. Jadi ada kesimpulan kesepakatan kelas yang disepakati yang kita tempel di kelas-kelas. Jadi ketika anak nanti umpamanya tidak bajunya keluar, itu tidak usah ditanya banyak, itu ditanya saja apakah ada kesepakatan kelas yang dilanggar. Karena kan tadi sudah menulis sendiri, tidak dari sekolah, tidak tata tertib, tidak peraturan. Tadi kalau tata tertib atau peraturan katanya Mas Ridwan itu kan kayak mendukung, kayak apa tadi tertekan. Tapi kalau muncul dari dirinya sendiri, kita berharap itu nanti bisa dijadikan keyakinan kelas, kesepakatan nanti bisa diyakini. Setelah itu nanti bisa jadikan budaya di sekolah, tentunya adalah budaya positif. Next, ini yang ketiga itu adalah segitiga restitusi. Ini ketika kita menghadapi anak. Next, itu menggunakan segitiga restitusi. Tadi ini sudah kelanjutan dari posisi kontrol tadi. Dari posisi kontrol tadi adalah
adalah kita menghadapi siswa dengan segitiga restitusi. Silakan Mbak. Ini pakar ya, Diana Gosen dan William. Ini adalah yang mengangkat restitusi sebagai solusi menghadapi siswa. Next. Membantu siswa, restitusi membantu siswa. Next Mbak. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak ketika terlambat tadi distabilkan identitasnya, jangan dibuat merasa bersalah. Maksudnya seperti itu, distabilkan. Dia akan bisa kembali ke lingkungan temannya tanpa anak identitasnya itu pulih kembali. Setelah itu langkah berikutnya adalah validasi tindakan bersalah. Dia mengaku kesalahannya. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinannya. Tadi keyakinan itu apa? Contohnya bagaimana itu menggunakan segitiga restitusi di setiap ketika kita menghadapi siswa. Next. Itu segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya ketika kita mulai dari posisi kontrol sampai ke segitiga restitusi. Kira-kira nanti sudah memberi gambaran kepada Bapak Ibu apa belum ketika kita setiap hari setiap saat itu ketemu dengan siswa yang setiap saat itu melanggar aturan. Ternyata itu tadi kita yang dibawa ke wacana ketika kita itu berhadapan dengan siswa itu. Anak itu punya alasan ketika menghadapi berulang atau perilaku yang tidak sesuai dengan yang profil pelajar Pancasila tadi, yang universal kata-kata, mesti ada alasannya. Alasannya tadi gimana tadi? Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Seperti itu Ibu, kira-kira ada yang perlu disampaikan, Mas? Ada? Atau kita lanjut dulu yang selanjutnya Mbak. Ketika kita mengambil tindakan ini Bu Nisa ya, yang setiap saat itu harus menerapkan segitiga restitusi ini. Kalau kita kadang-kadang saya seperti kadang-kadang potong kompas, ada yang kasus tapi kalau Bu Nisa kan tidak. Bu Nisa itu kan ada menstabilkan sesuatu yang boleh tadi menggunakan memukul rasa bersalah. Kemudian yang kedua validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Seperti itu kira-kira dari saya pembahasan menerapkan budaya positif. Harapan saya teman-teman atau rekan-rekan membuat keyakinan di kelasnya masing-masing untuk budaya positif ini. Seperti itu. Jadi impiannya anak-anak di kelas-kelas itu tuh apa saja ditulis, tidak harus bagus-bagus, tidak ditulis seperti itu tadi bisa. Kemudian biar apa? Biar budaya positif, tata tertib yang kita lakukan tadi tidak membuat tadi mengekang, menghukum. Jadi ketika melanggar itu ya suatu kebanggaan, karena ya kebanggaan tadi karena ada perilaku yang tidak terpenuhi tadi. Dan setiap hari saat kita bertemu dengan yang seperti itu. Seperti itu kira-kira yang saya sampaikan. Next, atau SBT dulu yang kedua ya Mbak. Kita tutup dengan SBT. Nah, saya nanti akan menyampaikan budaya yang sudah budaya positif yang sudah diterapkan di SMA Sekolah. Kita SBT dulu yang kedua. Kita berdiri sebentar, ya kita berdiri ke atas.
Terima kasih. Kemudian penerapan diskriminasi untuk pagi ini, saya terima kasih. Saya ini sedikit budaya positif di masa sekolah yang sudah diterapkan. Ini upacara tiap sebenarnya sudah dilakukan budaya positif yang sudah diterapkan, sholat duha, sholat zuhur, kemudian kita kemarin mengadakan hari besar agama, ya. Kemudian ada santunan next itu banyak setelah yang kita lakukan itu adalah budaya positif. Lanjut ada berangkat besar juga, kemudian kegiatan berlima yang mulai sudah dilakukan ini, kita sudah melakukan kegiatan berlima seperti itu. Itu dari saya, penerapan diskriminasi budaya positif dan budaya positif yang tidak diterapkan kelas. Dari saya seterusnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya tutup dengan pantun pinggir selokan terlihat batu dipungut taruh di baju. Mari ciptakan pendidikan yang bermutu melalui budaya positif, sangatlah jitu. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya Mas, untuk ditutup, terima kasih betul mengingatkan saya. Semua itu kita itu mengajar dan sebenarnya harus pakai diakhiri dengan redaksi. Ini tadi saya menjelaskannya tadi seperti itu. Mungkin ibu sejauh mana tadi bisa menerima penjelasan saya, Mas juga sama Ini tentang guru penggerak tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sharing aja ini, jadi pengalaman saya ada murid yang tapi bukan dari kelas, sebetulnya saya ngajar juga di sekolah lain swasta. Itu ada murid yang berimajinasi tinggi. Ada yang pernah mengikuti siswa berimajinasi tinggi? Berimajinasi tinggi di luar. Saya waktu itu tidak pernah merayakan anak kekurangan tidak, tapi saya langsung mengambil HP anak. Memori anak atau otak anak zaman sekarang itu ada di HP. Koneksi apapun sekarang ada di HP. Saya melihat di HP catatannya dari WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu terlalu berimajinasi, terlalu tinggi. Anak SMP dulu yang saya pernah mengajar itu sudah belajar konsentrasi rata gitu. Saya lihat terlalu tinggi imajinasinya. Terus sudah minum minuman keras, sudah pacaran dan lain-lain. Tapi waktu itu saya cuma diam saja. Saya lihat dari catatannya ada WA bahwa kayak gini hanya terlalu berimajinasi tinggi. Dia ingin meluapkan atau menampilkan imajinasinya, menjadikan kenyataan. Terus saya tanya ke anak, tujuan hidup di dunia ini apa? Kok kamu berani sampai kayak gini menunjukkan imajinasi yang saat ini? Anak itu langsung diam. Tahu-tahu saya itu langsung
pendekatan dari anak. Kamu di rumah ngapain? Tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Keseharian apa? Orang tua masih itu. Nah, lalu anak itu ngomong, saya akan diperhatikan. Saya punya adik kamu berapa? Ada 2-3 saya. Bapak sakit stroke, yang mencari uang atau mampu ibu. Kenapa kamu curahkan terus dari imajinasimu? Kenapa kamu? Dia bilangnya gini, saya kerja sama teman-temanku, saya bisa lebih jangkau uang. Gitu. Terus saya pantau, terus 1 minggu saya ajak, ayo beli es ke kantin. Kita akan pelan-pelan tanpa bulan, dikit-dikit anak itu bisa diajak ngomong, bisa bertukar pemikiran, bisa menghargai guru. Yang saya pernah alami itu. Terus kebiasaan juga jam 12 sering keluar main kendaraan motor. Seumpama kamu nanti di waktu itu, apa yang kamu bisa memperbaiki orang kamu? Dia diam terus, gitu. Terus apa yang kamu tinggalkan selama ini? Kadang kan itu cerita dari saya, memori anak itu dari HP. Dari 2017 itu memori anak full kepalanya dari HP. Kita nggak usah cerita banyak-banyak dari HP, insya Allah bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari penjelasan tadi, alhamdulillah kami khususnya saya mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang mana setiap siswa itu tidak harus dihukum, setiap siswa itu tidak harus ditekan. Kita harus memahami apa masalah dan apa saja solusi yang harus dicari. Contohnya tadi seperti kita harus sebagai teman, guru sebagai teman, guru sebagai pendamping dengan batas-batas tertentu atau menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawati, sebagai guru di SMA Negeri 1 Sukomoro. Saya telah paham tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Siwi dengan materi posisi kontrol. Posisi kontrol. Di sini saya memahami pada posisi kontrol yang kelima sebagai manajerial, dan nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada murid-murid saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi Handayani SPD. Saya teman dari Ibu Siwi Widianti SE, calon guru penggerak Angkatan 9. Dari serangkaian kegiatan webinar mini tadi, yaitu implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas tadi, saya menjadi paham dan tahu tentang 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.